Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 3. Nah, masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri, menyatakan gerakan pungutan sampah ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemko Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu menyeramkan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Nah, ini ada gambar. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatannya sehari-hari adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali, yaitu pemulung sampah. Ini ya gambarnya ya, mereka sedang mencari sampah yang untuk dijual lagi, untuk bisa didaur ulang. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda ini disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Nah, ini contoh kerajinannya ya. Berikut ini beberapa gambar benda hasil dari daur ulang. Ya, contohnya ya, gambarnya lihat. Ini juga ya. Berikut ini ada gambar benda hasil dari daur ulang. Ini contohnya. Ini juga ya, gambar dari hasil daur ulang plastik. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat dalam tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contohnya, distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produksi secara langsung atau melalui perantara. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang sangat menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain.
Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungannya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama untuk membuat pakaian. Produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan barang, kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintaan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas divintal terlebih dahulu, kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Nah, ini ada soal ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan Kelurahan Bekan Pasar Luncuran Gerakan Pungut Sampah di atas. Yang pertama soalnya, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Adapun yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Adapun yang kelima, apa keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Ya, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Nanti tugasnya dikirim lewat WA Bapak ya. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.